Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jannah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam 1B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang langkah dalam mencegah dekadensi moral untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan Pancasila. Laju perubahan zaman dan perkembangan teknologi tentu tidak dapat ditahan ataupun dihindari. Perubahan yang tentu membawa dampak positif dan negatif ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak sekali perubahan-perubahan sosial yang berkaitan dengan moral masyarakat yang sifatnya negatif atau mengalami kemunduran. Dan ini dipahami sebagai suatu bentuk dekadensi moral. Nah, supaya bisa memahami lebih jauh terkait apa pengertian, contoh, dan langkah dalam mengatasi dekadensi moral, silahkan disimak video berikut ini. Apakah dekadensi moral itu? Dekadensi moral adalah bentuk-bentuk perubahan sosial di mana kondisi moral mengalami perubahan yang jatuh, kemerosotan, atau mengalami kemunduran, sehingga jauh dari ciri-ciri kelompok sosial. Perubahan ini sifatnya sementara ataupun terus-menerus, baik disengaja ataupun tidak, dan sulit untuk dikembalikan atau diarahkan seperti keadaan semula. Contoh dekadensi moral yang terjadi saat ini. Dekadensi moral tidak bisa lepas dari ketidaksiapan masyarakat dalam menerima pengaruh perkembangan teknologi dan media massa, terutama media elektronik seperti TV dan internet. Hal tersebut menjadi salah satu gerbang masuk pertemuan budaya lain maupun pembentukan budaya baru sehingga menyebabkan pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Misalnya, pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial khususnya bagi remaja. Mudahnya akses internet dan sosial media seperti konten pornografi yang dulunya merupakan hal tabu, kini bisa dengan mudah diakses lewat file yang di-share oleh seseorang. Untuk itu, peran dan pengawasan orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak untuk menggunakan internet dan edukasi tentang seks adalah hal yang perlu dilakukan. Contoh yang kedua, pencabulan dan pemerkosaan. Aksi pencabulan dan pemerkosaan juga merupakan salah satu bentuk dekadensi moral. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas yang semakin meningkat, adanya dorongan kuat akibat mengakses situs pornografi, dan kemunduran moral karena menurunnya kepercayaan iman yang merupakan tonggak utama moral kehidupan. Contoh dekadensi moral yang terjadi pada saat ini yaitu tentang pencabulan dan pemerkosaan yang terjadi di Magelang. 3 pria di Windusari perkosa secara bergilir selama 3 hari. Aksi tak terpuji ditunjukkan oleh 3 pria di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka memperkosa seorang santriwati secara bergilir selama 3 hari berturut-turut. Kapolres Magelang AKBP Muhammad Sajarot mengatakan ketiga pria tersebut yakni PA, NI, dan NR yang kesemuanya warga Kabupaten Magelang, sementara korbannya yakni seorang santriwati di salah satu pondok pesantren di Magelang yang berinisial ADP berumur 19 tahun asal Lampung, Jawa Tengah. Kasus pemerkosaan yang dilakukan para tersangka terjadi pada hari Minggu 2 Januari 2022 sampai dengan Rabu 5 Januari 2022. Pemerkosaan itu, kata dia, terjadi di rumah tersangka NI di Dusun Wonoroto, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Aksi bejat ini lanjutnya bermula pada hari Minggu 2 Januari 2022 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu tersangka PA janjian bertemu korban di Lampu Merah, Bandungan. Kemudian menuju ke rumah tersangka NI dan bermalam di sana. Pada malam harinya, korban dicekoki miras dan tersangka mabuk. Korban di kamar, oleh para tersangka dilakukan tindak pidana menyetubuhi dengan memberikan ancaman. Ancamannya yaitu korban akan diikat dan tidak akan dilepas, sekaligus korban akan dipukuli secara terus-menerus. Tanggal 3 Januari juga dilakukan perbuatan yang sama sampai dengan tanggal 5 Januari. Contoh di atas yaitu tentang pemerkosaan dan pencabulan yang terjadi di Magelang. Lalu, bagaimana cara mengatasi dekadensi moral? Mengatasi masalah dekadensi moral tentu bukan hal yang mudah,
Segala bentuk upaya harus dilakukan bersama oleh segala pihak, baik pemerintah dan seluruh masyarakat. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, setidaknya meminimalisir dan mengantisipasi sejak dini masalah dekadensi moral. Langkah dalam mencegah atau cara mengatasi dekadensi moral, yaitu yang pertama, pengawasan dan perhatian orang tua. Orang tua memegang peranan penting dalam mendidik dan memberikan pengarahan pada anak. Untuk itu, pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas yang dilakukan oleh anak seperti melihat tayangan televisi yang kurang mendidik dan pengawasan dalam menggunakan internet harus diawasi dan diarahkan oleh orang tua. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan moral dan agama. Di zaman yang serba canggih dan percampuran budaya asing yang semakin mudah masuk dalam kehidupan sehari-hari, menuntut orang tua untuk lebih meningkatkan pendidikan karakter sejak dini kepada anak. Moral merupakan suatu kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku seseorang yang terkait dengan nilai baik dan buruk. Dengan kata lain, moral tidak memiliki keterikatan terhadap hal apapun di luar diri manusia. Ia tumbuh secara eksplisit dan memberikan aturan-aturan yang dipatuhi oleh diri sendiri dan terbentuk berdasarkan kebudayaan masyarakat setempat. Sementara berbicara tentang moral, erat kaitannya dengan pendidikan agama, suatu kepercayaan yang lahir pada diri setiap manusia dan dianggap suci serta menyangkut suatu kekuasaan yang diyakini lebih besar dari segalanya. Untuk itu, pendidikan agama sangat penting diterapkan khususnya kepada anak usia dini, di mana moral dan akhlak manusia diasah melalui pendidikan agama.